Pandita Damiko Panyawana. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia, semoga dengan doa, dengan peringatan yang akan kita lakukan ini akan mampu melapangkan jalan arwah menuju alam yang berbahagia, dan juga tentunya didukung oleh timbunan kebaikan beliau dan juga doa dari semua pihak yang hadir maupun yang tidak hadir untuk mendukung perjalanan arwah dari almarhumah Ibu Upasaka Pandita Damiko Panyawana menuju alam yang lain. Sebelum kita membaca doa-doa suci, marilah kita terlebih dahulu membaca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal dengan dibuka buku Puja Bakti halaman 18 dan 20. Halaman 18 dan 20. 18 dan 20. Dinding rumah dan setiap perempatan jalan setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tidak satu pun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. 20. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku, ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku, telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukan pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun tatapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah tujuan dan manfaat memberi doa kepada Asa Buddha Bodhisattva Mahasatwa para makhluk suci. Semoga senantiasa memberikan berkat perlindungannya untuk arwah beliau dengan wardana. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa,
Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Agar arwah beliau selalu mendapatkan ketenangan kebahagiaan. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami, dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami, tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Sampano sukato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanang buddha bhagawati. Halaman 7. Memuliakan keluhuran sifat kebajikan dan manusati bait pertama bersama-sama. Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanayiko pacatang pedikako binyukiti tarang punya ketang lokasanti. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali nasihat Sang Buddha, khotbah-khotbah Sang Buddha yang terkait dengan kematian, tentang ketidakkekalan jasmani manusia, tidak kekalnya kehidupan ini, dengan dibuka buku halaman 22. Syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar di atasnya. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlampir dalam cahaya terang, telah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang mencari cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana kemudian telah memiliki budi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, dan dia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin tetap bersinar terang mencapai kehidupannya dalam kehidupan ini. Seumpama gunung, kita baca, bagaikan batu karang yang besar, puncaknya menjulang ke angkasa, merupakan hancur karena pengikisan dari 4 arah. Demikian pula kelakukan dan kematian menguasai semua makhluk. Apakah dia kesatria, brahmana, pedagang, pekerja, kasta buangan maupun segala.
tidak seorang pun yang akan terbebas, semuanya pasti menemui kematian. Dalam hal ini tidak ada tempat bagi gajah-gajah, pasukan maupun prajurit, salah satu pun dengan mantra perang atau kekayaan dapat mengatasi kematian. Sebab itulah para bijaksana telah melihat manfaat kebajikan bagi dirinya, maka mereka memperkuat keyakinannya kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Siapa saja yang melaksanakan Dhamma dengan baik, dengan pikiran, ucapan dan perbuatan, orang itu sangat terpuji dan setelah meninggal dia berbahagia di surga. Halaman 26. Perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan dan semua saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seorang melalui tubuh, ucapan atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikutinya laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati. Kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan bajik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan bajik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan bajik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan terbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Yang kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran pikir menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Dibuka halaman 28. Nasihat Sang Buddha tentang kematian. Kita baca bersama 28, 30 dan 32. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Telah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur, demikian pula makhluk yang bisa mati telah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik, haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda yang bijaksana dan yang bodoh, semua ini berada di bawah bayang-bayang kematian. 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang dikirim ke rumah jagal.
Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si perantap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan. Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya harus gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semua itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alam yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mengenalkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarkanlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari tatapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Telah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas rintangan halangan maupun mimpi buruk dengan syair kebahagiaan sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya berkat kekuatan Sangha. Halaman 34. Kita renungkan ajaran Sang Buddha yang mengatakan segala sesuatu yang terbentuk, yang terjadi paduan unsur tidak kekal adanya. Semoga Ibu Almarhumah Ibu Upasaka Pandita Dhammiko Panyawana segera menyadari dan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan Anicca Wata Sankara Pansukula Gata. Anicca Wata Sankara
saring tatewahang maringi sami nati Setelah kita bersama-sama mengulang nasihat-nasihat Sang Buddha untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk bisa menerima kematian dari salah satu anggota keluarga, dan juga suatu pengetahuan bagi kita tentang hakikat kehidupan yang mengalami ketidakkekalan. Marilah dalam sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung, kita akan bersama-sama diingatkan oleh ajaran Sang Buddha tentang pengorbanan seorang ibu, seorang mama kepada anak-anak, kepada kita. Dengan selalu mengenang dan mengingat jasa dan pengorbanan dari orang tua kita, semoga tidak pernah melupakan, tidak pernah melunturkan rasa bakti, rasa hormat kepada beliau, sekalipun beliau telah tiada, telah wafat, dan bertekad dalam hidup ini selalu menjaga nama baik keluarga, nama baik orang tua, nama baik seorang mama, seorang ibu, dengan selalu menjaga kerukunan, keharmonisan di tengah-tengah keluarga. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang pengorbanan dan kasih sayang seorang ibu, seorang mama kepada anak-anaknya. Kematian dari orang yang dicintai sukar terlukiskan penderitaannya, tetapi berpisah dari yang dikasihi juga sangat menyakitkan. Bila anak berjalan jauh, ibu merasa khawatir di kampungnya. Dari pagi hingga malam, hatinya selalu bersama anaknya, dan air mata berderai jatuh dari matanya. Seperti monyet menangis diam-diam, demikian dalam cinta seorang ibu pada anaknya. Sedikit demi sedikit hatinya hancur. Alangkah besarnya kebaikan orang tua dan gejolak emosinya. Kebaikannya mendalam dan sukar membalasnya. Dengan rela mereka menderita untuk kepentingan anaknya. Bila anak bekerja berat, orang tua pun merasa tidak senang. Bila mereka mendengar bahwa dia berjalan jauh, mereka khawatir bahwa pada waktu malam sang anak berbaring kedinginan. Bahkan kesakitan sebentar yang diderita putra dan putrinya akan menyebabkan orang tua lama bersusah hati. Kebaikan orang tua adalah besar dan penting. Perhatiannya yang lemah lembut tidak pernah berhenti. Dari saat mereka bangun tiap pagi, pikiran mereka adalah pada anaknya. Apakah anak dekat atau jauh, orang tua selalu memikirkan mereka. Sekalipun seorang ibu hidup untuk 100 tahun, dia akan selalu mengkhawatirkan anaknya yang berumur 80 tahun. Inginkah Anda mengetahui bilakah kebaikan dan cinta yang demikian itu berakhir? Ia bahkan tidak pernah berkurang hingga akhir hidupnya. Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan pagi ini kami mengenang memperingati 7 tahun wafatnya Ibu Almarhumah Ibu Upasaka Pandita Dhamiko Panyawana. Kami bawakan doa-doa suci. Semoga dengan doa-doa yang kami bawakan, dengan persembahan sajian makanan yang terpilih ini, sebagai simbol penghormatan dan perhatian beliau ketika beliau masih hidup, semoga akan mengkondisikan arwah beliau menuju alam yang berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan, agar sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada beliau, Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa,
Semoga contoh teladan dari orang tua akan selalu menginspirasi kehidupan putra-putrinya untuk selalu hidup lebih baik di masa-masa saat ini maupun yang akan datang. Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang saya hormati keluarga dari Ibu Amma Umah, Ibu Upasaka Panita Damiko Panyawana. Bulan ini, bulan Agustus, ya, di kalangan umat Buddha ada perayaan atau acara khusus yang ditujukan untuk mengenang leluhur-leluhur keluarga atau mendoakan leluhur keluarga dengan istilah acara Ulambana atau joto atau sembahyang rebutan. Ya. Dari acara ini, wihara memfasilitasi keluarga-keluarga Buddhis dan para simpatisan untuk mendoakan leluhur yang telah tiada. Sekiranya ada leluhur yang belum menempati alam bahagia, itu bisa terbantu dengan doa-doa untuk terangkat di alam bahagia, alam surga, sesuai dengan harapan keluarga tentunya dan juga harapan kita semua. Ada satu kisah yang dipakai sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Buddha. Kenapa di bulan Agustus diadakan acara mengenang memperingati leluhur yang telah tiada? Itu ada seorang yang bernama Ibu Moggallana. Ini sebagai ungkapan bakti dan hormat kepada orang tua yang telah tiada, kepingin tahu terlahir di alam mana ibunya dari Moggallana ini. Kemudian karena Ibu Moggallana mempunyai kemampuan menerawang, meneropong, melihat alam-alam yang lain, ternyata melalui peneropongannya, penerawangan Ibu Moggallana, ibunya itu berada di alam penderitaan dengan kondisi fisik yang kurus kering, yang pakaian sumpah cantik tidak terurus. Kemudian Ibu Moggallana berinisiatif memberi makanan, memberi pakaian, dan memberikan kesejahteraan semua bagi ibunya yang telah di alam penderitaan ini dengan makanan-makanan disajikan diberikan kepada ibunya. Namun ternyata makanan yang disajikan tadi tidak bisa termakan, ya, berubah jadi api, berubah jadi belerang dan sebagainya. Kemudian dia patah semangat karena berulang kali seorang anak ingin bakti kepada orang tuanya yang menderita di alam penderitaan tidak berhasil. Kemudian datang kepada Sang Buddha minta petunjuk bagaimana bisa menolong orang tuanya yang menderita di alam penderitaan. Kemudian Sang Buddha menganjurkan untuk membuat acara. Dari acara itu kebaikan yang diperoleh dari Moggallana ini dilimpahkan kepada ibunya yang telah di alam penderitaan. Dari situlah riwayat itu kemudian dipakai oleh sebagian besar umat Buddha, khususnya dalam tradisi Mahayana, sebagai dasar bulan Agustus umat Buddha mengirim doa, mengirim pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Secara pasti kita tidak tahu Ibu almarhumah orang tua Anda itu telah di alam mana. Kegiatan Patidana, doa seperti pada pagi hari ini, adalah kegiatan antisipasi sekiranya orang tua kita selesai di alam penderitaan. Dengan doa, dengan pelimpahan jasa itu bisa membantu leluhur telah di alam yang bahagia. Bagi anak-anak yang mempunyai rasa bakti dan rasa hormat, tidak menghalangi seseorang itu sekalipun orang tua itu telah tiada. Tidak menghalangi rasa hormat dan bakti itu kita ekspresikan dalam bentuk doa. Waktu 7 tahun tidak menghalangi, tidak melupakan jasa dan pengorbanan orang tua kepada kita. Bahkan Sang Buddha sendiri Sang Buddha sendiri
kurang lebih 42 tahun, itu pun tetap mengingat ibunya yang telah lahir di alam surga. Di alam surga pun ya masih juga perlu dukungan agar mencapai pembebasan. 42 tahun kan sudah lama sekali. Mungkin kalau manusia zaman sekarang ya sudah lupa, sudah 42 tahun. Namun bagi orang-orang, bagi anak-anak yang berbakti, jangka waktu lama tidak mengalami bakti dan hormat itu diekspresikan dalam bentuk acara doa-doa. Semoga apa yang dilakukan keluarga pada hari ini, mengirim doa, mengirim limpahan jasa, dan sebagai simbol penghormatan ketika beliau masih hidup dipersembahkan buah-buahan, makanan, minuman ini, benar-benar almarhumah merasa disimpatiki oleh keluarga, benar-benar mendapatkan perhatian dari keluarga. Dari perhatian, dari simpati itulah mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi bahagia. Kondisi bahagia itulah yang mendukung kelahiran di alam-alam bahagia. Namun sebaliknya, kalau arwah itu melihat keluarga tidak harmonis, tidak rukun, itu juga akan mengkondisikan batin yang itu menderita, juga akan membuat neraka bagi orang tua kita sendiri. Dengan kondisi disimpatiki, dikirim doa, dikirim makanan ini sebagai bentuk simbol penghormatan kepada beliau, semoga segera mengkondisikan arwah untuk terlahir di alam yang bahagia. Ibu almarhumah, Ibu Damiko, secara pribadi saya juga mengenal. Saya waktu awal-awal di tugas di Kutat, ya, Kutat Jaya, beliau sering memimpin puja bakti, beliau juga sering memberikan dhamma diksana, ya. Kalau itu tidak ada bagi kami ini, Ibu Damiko ini, dan juga Ibu Damiko ini adalah Ketua Majelis Budaya Indonesia Surabaya yang pertama kali. Diawali dari yang pertama sampai sekarang pun organisasi Majelis Budaya masih berkesinambungan sampai saat ini. Semoga kebaikan-kebaikan yang dikumpulkan Ibu Damiko di tengah-tengah keluarga sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, dan juga sebagai warga umat Buddha, kebaikan-kebaikan itu akan selalu menemani beliau di alam-alam yang sedang ditempati ini, sehingga mengkondisikan untuk terdorong terlahir di alam yang berbahagia. Dan dengan pelaksanaan peringatan 7 tahun ini, keluarga merasa puas dan lega karena telah menunjukkan bakti dan hormat lewat acara pada pagi ini. Benar-benar sebagai anak merasa puas dan lega karena telah mewujudkan bakti kepada orang tua. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita lengkapi dengan pelimpahan jasa. Dibuka halaman 33 dan 34. 33 dan 34 nanti titik-titik kita isi almarhumah Ibu Upasaka Pandita Panyawana. Kita baca bersama-sama. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Hyang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai keterangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhumah Ibu Upasaka Pandita Damiko Panyawana. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kami limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih
almarhumah Ibu Upasaka Pandita Jamiko Panyawana. Dengan segala perlindungan Sang Hyang Adi Buddha, dengan sumang karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan para bodhisatta, dengan curah kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha, Bodhisatta, Mahasata. Semoga para dewa, para brahma dan para makhluk suci memberikan perlindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan. Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabdi Satta Bawantu Sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka 7 tahun meninggalnya Ibu Damiko. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga Ibu Damiko segera menikmati alam surga bahagia menjadi kenyataan. Dan setelah menikmati alam bahagia, Ibu Damiko selalu memberikan doa restu kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam hidup, dalam pekerjaan, kesuksesan dalam bidang usaha dan sebagainya. Sadu, sadu, sadu.